Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Yang terhormat Ibu Rina, selaku dosen mata kuliah Kimia Analisis Dasar. Izin memperkenalkan diri. Halo, nama saya Gina Maulidewi Wijayanti dengan NIM 25501911188 dari kelas F. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua bagian analisis. Yang pertama, analisis kualitatif aluminium nitrat atau AlNO3 serta analisis simaran logam tembaga atau Cu dalam simplisia kunyit. Kedua analisis ini dilakukan menggunakan metode klasik berdasarkan Vogel dengan penerapan prinsip Grand Analytical Chemistry atau yang biasa kita sebut dipersingkat dengan GAC. Tujuan dari analisis pertama adalah untuk mengidentifikasi senyawa AlNO3 melalui uji kation Al3 dan anion NO3-. Sedangkan tujuan analisis kedua adalah untuk mengetahui adanya cemaran logam Cu2 dalam simplisia kunyit. Saya akan memulai dari analisis pertama, yaitu AlNO3. Secara prinsip, analisis kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan reaksi spesifik antara ion dalam sampel dengan reaksi tertentu yang dapat menghasilkan perubahan seperti terbentuknya endapan atau perubahan warna yang khas. Terus, untuk identifikasi kation Al3+ digunakan larutan NaOH. Ketika larutan sampel ditambahkan NaOH secara bertahap, akan terbentuk endapan putih berupa aluminium hidroksida atau AlOH3. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan di sini bukan hanya terbentuknya endapan, tetapi bagaimana perilaku endapan tersebut ketika ditambahkan reaksi lebih. Contohnya ketika NaOH ditambahkan dalam jumlah berlebih, endapan tersebut apakah akan larut kembali dan menghasilkan larutan jernih atau malah sebaliknya? Hal ini menunjukkan bahwa AlOH3 bersifat atmosfer, yaitu dapat bereaksi baik dengan asa maupun basa kuat. Dalam kondisi basa berlebih, AlOH3 akan membentuk kompleks larut, yaitu ion AlOH4-. Selanjutnya, sifat amforter ini penting dalam analisis karena tidak semua ion memiliki sifat seperti ini. Dengan mengamati bahwa endapan dapat larut kembali dalam basa berlebih, kita bisa membedakan aluminium dari ion yang lain, mungkin juga menghasilkan endapan putih. Selanjutnya, dilakukan uji konfirmasi menggunakan NH4OH. Ketika NH4OH ditambahkan, terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam kondisi berlebih. Maka hal ini terjadi karena NH4OH merupakan basa lemah, sehingga tidak mampu membentuk endapan kompleks larut, seperti yang terjadi pada NaOH. Dari perbedaan ini, kita semakin yakin bahwa kation yang terdapat dalam sampel adalah Al3+. Lalu, untuk identifikasi anion NO3- digunakan uji cincin coklat. Larutan sampel ditambahkan FeSO4 segar. Kemudian H2SO4 pekat secara perlahan melalui dinding tabung reaksi ditambahkan. Penambahan secara perlahan ini penting agar kita dapat melihat terbentuknya lapisan yang jelas antara larutan dan asam.
Jika dilakukan terlalu cepat, maka cincin coklat tidak akan terbentuk dengan baik. Lalu, selanjutnya pada batas antara dua lapisan tersebut akan terbentuk cincin berwarna coklat. Nah, cincin ini terbentuk karena ion nitrat direduksi menjadi gas NO yang kemudian membentuk kompleks dengan ion Fe2+. Lanjutnya, reaksi ini menghasilkan warna coklat yang khas, menjadi indikator adanya ion nitrat. Karena sifatnya cukup spesifik, uji ini sering digunakan sebagai uji konfirmasi untuk anion nitrat. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji kation dan anion dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung Al3+ dan NO3- sehingga dapat diidentifikasi sebagai aluminium nitrat. Nah, selanjutnya saya akan membahas analisis yang kedua, yaitu cemaran logam tembaga dalam simplisia kunyit. Berbeda dengan sampel sebelumnya, kunyit merupakan bahan alami yang mengandung banyak senyawa organik. Senyawa organik ini dapat mengganggu proses analisis jika tidak dihilangkan terlebih dahulu. Maka dari itu diperlukan tahap preparasi berupa dekstruksi. Dekstruksi ada dekstruksi kering dan basah, namun saya akan menggunakan dekstruksi basah. Dekstruksi dilakukan dengan menambahkan HNO3 encer ke dalam sampel, kemudian dipanaskan secara perlahan hingga larutan menjadi lebih jernih. Proses ini bertujuan untuk menghancurkan matriks organik sehingga ion logam dapat terlepas dan siap untuk dianalisis. Jika tahap ini tidak dilakukan, maka logam bisa tetap terikat dalam matriks dan ion tidak terdeteksi. Selain itu, warna alami kunyit yang cukup kuat juga bisa mengganggu pengamatan perubahan warna pada uji kualitatif. Dengan dilakukannya dekstruksi basah, gangguan ini dapat diminimalkan. Nah, setelah proses dekstruksi selesai, larutan didinginkan dan siap untuk dilakukan pengujian. Lalu untuk identifikasi ion 2+, pertama dilakukan uji menggunakan NaOH. Ketika NaOH ditambahkan, akan terbentuk endapan berwarna biru yaitu CuOH2. Nah, endapan ini merupakan identifikasi awal adanya ion tembaga. Namun, untuk memastikan, diperlukan uji konfirmasi. Nah, selanjutnya dilakukan uji menggunakan NH4OH. Ketika NH4OH ditambahkan dalam jumlah berlebih, endapan biru tersebut akan larut dan berubah menjadi larutan biru tua. Nah, perubahan ini terjadi karena terbentuknya kompleks Cu NH3 4 2+. Kompleks ini memiliki warna biru tua yang khas dan mudah diamati secara visual. Tidak semua logam dapat membentuk kompleks dengan warna sejelas ini. Oleh karena itu, reaksi ini sering digunakan sebagai uji konfirmasi untuk ion Cu2+. Baiklah, sebagai kesimpulan, pada analisis pertama berhasil diidentifikasi bahwa sampel mengandung Al3+ dan NO3-.
sehingga merupakan aluminium nitrat. Sedangkan pada analisis kedua terbentuknya endapan biru dan larutan biru tua, menunjukkan adanya cemaran Cu2+ dalam simplicia kunyit. Dengan demikian, metode kualitatif klasik masih dapat digunakan secara efektif untuk analisis senyawa anorganik dan cemaran logam, terutama dikombinasikan dengan prinsip grand analytical chemistry. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Masih banyak kesalahan dalam pengucapan dan masih banyak saya terbata-batanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.